bukan juga ada di Universitas Pertahanan. Saya diundang untuk menyampaikan pendapat apa sih terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang TNI nomor 34 2024. Lanjut, silakan. Yang saya hormati Mas Gus, beliau ini dosen saya, guru saya, Bang Teguh, juga senior saya, guru saya maupun kolega dalam berbagai kesempatan. Nah, saya melihat bahwa kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar RI 45 yang mengatur bahwa TNI itu sebagai alat pertahanan negara ya, yang menjaga tentang kepentingan nasional kita, national interest kita, yaitu tentang kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan anak bangsa kita. Di dalam Undang-Undang nomor 34 2004 itu, di pasal 47 mengatur bahwa ada 10 jabatan sipil, kementerian lembaga yang bisa diisi TNI. Dari awal sebetulnya sudah ada polemik sendiri di kalangan TNI. Kenapa disebutkan 10 lembaga ini? Kenapa nggak kita biarkan terbuka seperti undang-undang yang ada di polisi, sehingga tidak menimbulkan katakanlah debat, tidak menimbulkan katakanlah datang, Mas, tidak mengundangkan artinya argumentasi yang berkembang di publik. Nah, kita juga dengar bahwa terakhir Panglima mengatakan bahwa penempatan prajurit TNI di Kementerian Lembaga itu bukan bentuk fungsi tapi multifungsi. Tapi saya pikir apapun lah namanya, semua warga negara tentu saja berhak berada dimanapun, sejauh memang itu untuk kepentingan negara kita, kepentingan nasional kita. Penempatan prajurit TNI di Kementerian Lembaga saat ini tentu saja karena berdasarkan undang-undang perlu dibahas. Jadi terima kasih memang Bapak Ibu sekalian mengundang kami, memberikan kesempatan tentang apa yang menjadi pikiran kita terkait dengan penempatan ini. Nah, kebutuhan sumber daya manusia lebih kepada pengalaman empirik yang saya lihat tentu saja ada rencana percepatan dari pemerintah untuk memberdayakan TNI maupun Polri di berbagai posisi ini. Karena melihat bahwa jaringan atau network yang dimiliki TNI Polri itu sampai ke bawah. Kalau di TNI itu ada yang sampai ke Koramil, sampai ada Babinsa, yang betul-betul menyentuh ke bawah. Beberapa kali kejadian contoh COVID-19, tidak mungkin upaya-upaya pemerintah bisa berjalan begitu cepat tanpa bantuan dari TNI Polri itu. Nah, semangat-semangat ini barangkali yang berkembang, yang ada di bawah. Lanjut slide-nya. Next gimana? Ini menurut saya hal-hal yang belum menjadi perhatian, penempatan prajurit TNI aktif, kemudian masa pensiun, peran TNI dalam OSP, modernisasi alutsista, dan kesejahteraan prajurit. Lanjut. Nah, saya akhirnya berpikir bahwa kejadian seperti sekarang ini seperti sejarah itu berulang kembali. History turn itself. Pola analisis partisipasi militer itu untuk mengembangkan sejumlah metode untuk mengklasifikasikan peran yang dimainkan oleh militer. Partisipasi militer itu dapat dipandang untuk menunjukkan variasi kuantitatif, kualitatif, dan sebagian besar analis dianggap sebagai multifungsi atau multidimensi yang melibatkan peran yang dimainkan sehubungan dengan pemilihan suksesi kepala eksekutif dan bentuk partisipasi langsung personal militer dalam eksekutif. Ini sudah lama sekali teori ini, tapi saya mencoba lihat kembali mencari tentang teori dari yang dikembangkan oleh Henneman ini. Ini banyak di awal-awal katakanlah sebelum munculnya reformasi, teori ini begitu banyak. Kemudian sebagian besar analis berpendapat bahwa partisipasi militer dalam pemerintahan mestinya dipahami dalam konteks pengembangan pemerintah sipil, supporting the civilian government. Jadi bukan cuman artinya ngeruhi, bukan cuma artinya bikin rusak, tapi dalam arti mendukung sama sekali. Jadi mekanismenya itu penempatan mereka justru sebagai akselerator diharapkan. Mempercepat, menjadi dinamisator juga bahwa penempatan mereka ini bukan untuk mengambil peluang dan katakanlah
peluang pihak lain dalam hal ini. Tadi saya coba menyampaikan yang disampaikan pimpinan bahwa repotnya orang banyak di Indonesia ini kan banyak orang pintar, tapi lebih senang ngerujak pimpinan, mengujak pemerintah ketimbang memberikan masukan yang konstruktif atau yang membangun. Ini yang repot kita. Orang-orang bicara tentang penempatan nanti kembali demi fungsi penempatan ini akhirnya membuat katakanlah sipil kehilangan jabatan dan seterusnya. Ada beberapa faktor lanjut. Faktor keterlibatan militer dalam pemerintahan saya coba lihat. Ini dari kajian yang coba kita sampaikan bahwa pewujudan militer itu, penciptaan diri militer itu lebih kepada munculnya rasa frustasi di kalangan TNI sendiri atau militer sendiri ketika pemerintah sipil itu enggan memberdayakan individu yang kapabel, yang kompeten untuk jabatan publik, untuk mengatur hidup orang banyak. Ya, saya menyatakan begini bahwa banyak katakanlah orang-orang yang mungkin hanya karena kuantitas dia punya suara sehingga dia menjabat tentu. Tidak kualitas yang ditempatkan. Kita muncul rasa frustasi. Kita nggak menyampaikan lagi mungkin kalau kata lebih jauh kita berkatakan muak, mungkin terlalu kasar, tapi kita tuh seperti putus asa melihat apa yang kita kerjakan. Berikanlah kami kesempatan untuk ada di situ, itu yang ada muncul. Kemudian juga ada perilaku politik komandan terpilih ya, misalnya mengatakan iya meskipun itu bertentangan gitu. Kenapa nggak kita iyakan saja, kayak nggak kita ambil kesempatan itu buat orang lain gitu, yang memang lebih kompeten di situ. Kemudian juga bahwa periode politik militer itu, pengalaman politik militer di Prodi 66, Mei 66, Maret 66 hingga Mei 98 itu generasi militer yang ada saat sekarang masih berpikir itu. Cuman ada juga kecenderungan-kecenderungan yang generasi muda lebih baru memilih tempat posisi berdasarkan pesanan. Menurut saya mesti dikembalikan dari secara attitude, dari secara misalnya katakanlah psikologis bisa berpikir lebih logik lah mestinya TNI yang ada di situ. Nah, faktor kedua menurut saya adalah kelemahan lembaga pemerintah dan politik sipil. Ya. Dapat dikaitkan dengan dua alasan ini yang coba kita kembangkan, bahwa penyebab langsung dari kelemahan sistem politik adalah perubahan mendadak di tahun awal 2000-an, yaitu dari sistem presidensial gaya Amerika muncul ke sistem parlemen ya. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, yang memungkinkan akhirnya banyak partai, menimbulkan persaingan jika bukan disebut katakanlah pertikaian yang terus-menerus antar partai, yaitu ada sandera. Nggak mungkin seseorang bisa menjadi calon kepala daerah kalau nggak ada suara. Nggak mungkin katakanlah seseorang bisa menjadi kepala daerah kalau tidak mengakomodasi kepentingan tertentu. Sebetulnya isu-isu ini atau bentuk ini itu berkembang di masyarakat. Saya percaya bahwa masyarakat Indonesia itu pintar. Meskipun ada ahli yang mengatakan IQ orang Indonesia itu cuma 75. Kalau 75 kan lebih pintar dari monyet sedikit. Saya tidak setuju. Orang Indonesia banyak pintar-pintar kok. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bukan luar biasa pintarnya. Nggak main-main gitu. Jadi menurut saya jangan dibiarkan katakanlah pertikaian ini berkembang terus yang menyebabkan akhirnya kita justru terkungkung atau terkooptasi dengan hal yang tidak yang tidak positif, yang tidak produktif dalam hal ini. Coba kita lihat ini hasil survei Litbang Kompas di 2024 itu. Itu dilihatkan tuh yang setuju 41%, yang tidak setuju 40%. Tapi nggak disebutkan ditelitinya di mana. Ada generasi Z benar, generasi Y benar dan seterusnya. Tapi di mana? Apakah cuma di perkotaan atau ada di pedesaan? Bisa jadi justru yang setuju itu lebih dari 41,1%. Melihat tadi dari bagaimana orang melihat pentingnya meminta katakanlah militer masuk ke jabatan-jabatan tertentu itu. Nah, jadi yang sangat setuju ada 5,6, yang sangat sudah 9 sekian. Karena nggak lihat pangsa katakanlah pollingnya di mana, di perkotaan kah, di perdesaan kah, atau di kota pun mesti kategorinya metropolitan kah, atau barangkali di provinsi mana tidak. Karena setiap provinsi tentu akan berbeda, termasuk juga tingkat pendidikan akan berbeda di dalam opininya mendukung atau tidak. Nah ini lihat contoh lagi, bagaimana menurut saya munafik juga kita. Kita katakan nggak setuju militer terlibat di dalam berbagai kehidupan sehari-hari, tapi orang-orang ormas-ormas berseragam ala militer,
Coba slide berikutnya. Tuh lihat tuh, ada pangkatnya, ada beret merah dengan bintang 2 apa segala macam. Orang-orang yang menjadi tentara memerlukan latihan yang nggak sebentar, mesti latihan dasar 4 tahun, kemudian ada pendidikan khusus lanjutan perwira 2 kali, Suslapa 1, Suslapa 2, ada sesko, ada juga Lemhanas bisa sampai ke situ. Ini mereka tiba-tiba dengan semua atribut itu bergolak ayat militer. Tapi tiba-tiba ada muncul berita antagonis bahwa mereka nggak setuju militer ada di pemerintahan. Sementara mereka bermain di situ. Kalau saya personal berpikir orang-orang seperti Ormas ini kita tumpas saja. Nggak boleh berpakaian militer. Coba sama dengan orang Ormas tiba-tiba menggunakan pakai katakanlah atribut dia sebagai anggota DPR. Kan kita nggak terima. Orang DPR begitu susah melaksanakan kampanye berbagai katakanlah kegiatan tiba-tiba mereka menggunakan atribut itu. Jadi menurut saya ini baru terjadi setelah reformasi kejadian begini. Terlalu bebas orang berbicara tentang demokrasi. Padahal di dalam demokrasi itu hak orang ada orang lain. Tapi kita melihat sekarang begitu banyak orang yang melawan arus di dalam berlalu lintas, nyebrang 3 lagi di jalan zebra cross dan segala macam. Kalau dulu saya masih ingat pada saat kita masih tahun 70-an itu, begitu kita berdiri di zebra cross, kendaraan langsung berhenti memberi kita kesempatan untuk menyeberang. Sekarang enggak. Udah berjalan di zebra cross pun mereka bikin kencang mau nabrak kita. Begitu mundur sebetulnya budaya kita terkait dengan masalah hal ini. Orang terlalu banyak belajar dari sosmed, terlalu banyak belajar dari katakanlah internet yang menyebabkan akhirnya orang tidak bisa lagi memilih menentukan mana yang pantas untuk menjadi budaya di negara ini atau mana yang bisa diterapkan dimanfaatkan di negara ini. Berikutnya lihat.